kan kadang dibenturkan, oh keluarga dulu atau dakwah dulu ya. Kadang kita menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi setiap kali saya ada yang tanya seperti itu, kemudian saya kembalikan ke yang bersangkutan. Kita kan sepak terjangnya masih dikit banget, tapi udah kerasa nih ternyata dakwah tuh berat sekali. Nah, kalau misalnya pandangan saya tuh kalau misalnya istri tuh resah terhadap suami yang dakwah terus gitu, gimana sih Ustadz hukumnya? Ada hal-hal yang terus kami komunikasikan, jadi saya memberikan pengertian. Kalau suamimu berdakwah, berarti kan suamimu ini mencarikan tiket surga untuk keluarga. Jadi jangan sampai kamu itu berpikiran buruk. Dan saya sering ngajak istri saya. Jadi bukan kita takut istri, bukan. Tapi karena kita itu dalam dakwah itu godaannya luar biasa. Kadang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muskas Podcast. Perkenalkan, saya Naufal Hilmi dan ini istri saya Almalia Rosyada. Jadi kali ini kita kedatangan tamu nih yang sangat spesial. Yang tadinya tuh harusnya berpasangan gitu kan. Tapi qadarullah karena ada suatu hal gitu. Jadi mari kita persembahkan Ustadz Rahmat Riyadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada malam hari ini? Baik, tapi sedikit capek. Insya Allah. Karena memang sepak terjang beliau ketika dakwah itu sangat melalang buana. Luar biasa, panutan. Yang harusnya tadinya itu ada Bunda Sinta, tapi karena emang sangat padat jadwalnya beliau berdua, jadi Bunda Sinta berhalangan untuk hadir. Kesibukan kesehariannya apa sekarang Ustadz selain berdakwah? Ya, nampingi anak di rumah, karena kita dari dulu memang concern, kita harus karena sekarang itu kita dalam mendidik anak itu tantangannya luar biasa. Kita concern ya, kita kerja dari rumah, kemudian dakwah, tapi juga anak kita tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kita di rumah itu ya mendampingi anak full seperti itu. Apakah dari Ustadz Rahmat sendiri seperti kerjanya atau dakwahnya dari pagi pulang pagi, apakah ada semacam itu? Ya, kalau saya itu tiap hari ada jadwal kajian, dan biasanya kalau jamaah itu kan minta ke saya itu materinya tentang keluarga, seputar parenting, sirah, seperti itu. Tapi ya nanti terkaitnya dengan keluarga atau parenting seperti itu. Tapi dari sudut pandang sirah juga seperti itu. Ngomong-ngomong tentang dakwah nih Ustadz, Gimana sih pendapat Ustadz tentang dakwah sendiri? Ya kalau sekarang itu dakwah itu ya tantangannya kan makin kesini kan makin luar biasa ya. Jadi kita dakwah itu sekarang juga medianya juga bermacam-macam. Jadi kalau orang lain itu dengan media sosial mereka menyebarkan mohon maaf keburukan, kita juga aktivis dakwah juga harus memanfaatkan media sosial ini untuk keperluan kebaikan, yaitu dakwah seperti itu. Terus kalau dari Ustadz Rahmat sendiri tadi kan gambaran secara umum. Kalau pengertian dakwahnya Ustadz mungkin lebih globalnya itu seperti apa Ustadz? Ya, dakwah itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan tidak ada yang lebih baik daripada perbuatan seseorang yang mengajak pada Allah. Jadi dakwah itu kalau dakwah ilallah ya dakwah yang mengajak pada Allah seperti itu. Jadi sampai dikatakan oleh Allah tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih besar pahalanya dibanding dakwah. Jadi ini memang tugas yang luar biasa. Bahkan untuk umatnya Rasulullah ini kita kan disebut pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Betul. Kalau umat zaman terdahulu sebelum Rasulullah kan
tugas dakwah itu hanya dibebankan pada para nabi. Tapi sekarang umatnya Rasulullah karena sudah tidak ada nabi lagi, ya kita yang berkewajiban untuk berdakwah. Jadi ini adalah tugasnya para nabi dan insya Allah yang berkecimpung di dunia dakwah, mereka itu dimuliakan selayaknya para nabi. Mulianya Ya. manusia zaman akhir. Ya. Terus berarti sangat penting sekali ya Ustadz ya dakwah Ya, itu. sangat penting sekali. Dan ini sebenarnya keresahan para istri ya Ustadz. Kan dakwah tuh penting banget apalagi untuk para suami atau para laki-laki tentunya kan. Iya. Biasanya Ikut komunitas, iya, apapun itu. dari suami saya sendiri nih apalagi kita kan sepak terjangnya masih dikit banget tapi udah kerasa nih ternyata dakwah tuh berat sekali. Nah, kalau saya tuh kan ditinggalnya dari pagi sampai malam nih Ustadz kan. Nah, kalau misalnya pandangan saya tuh kalau misalnya istri tuh resah terhadap suami yang dakwah terus gitu, gimana sih Ustadz hukumnya? Ini ya. Jadi kalau kita aktivis dakwah itu rata-rata kan kadang dibenturkan, oh keluarga dulu atau dakwah dulu ya. Kadang kita menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi setiap kali saya ada yang tanya seperti itu, saya kembalikan ke yang bersangkutan. Kalau kita jadi aktivis dakwah, kemudian istri kita itu tidak ridho, keluarga kita tidak ridho terhadap dakwah kita, itu biasanya ada dua hal. Yang pertama terhadap esensi dakwah itu sendiri, yang kedua karena sikap kita kepada keluarga kita. Jadi banyak aktivis dakwah yang mohon maaf, mereka itu aktif dakwah, tetapi mereka itu dibenci karena sikapnya. Misal, kemudian mereka itu nggak perhatian sama keluarga, acuh tak acuh, itu yang salah. Tetapi karena mereka menganggap oh ini dakwah itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, kemudian mengabaikan yang di rumah, kemudian mengabaikan istri, bahkan ibunya, ini yang salah. Kadang mereka bentur-benturkan, Ustadz ini ibu saya nggak boleh. Loh, kalau kita itu dakwah tapi tetap perhatian sama istri kita, tetap perhatian sama ibu kita, pada keluarga kita, insya Allah boleh kok gitu. Dan ini jangan selalu dipertentangkan. Kalau kita dibenci karena perbuatan kita, sikap kita, berarti ada yang salah. Tapi karena dibenci kalau kita itu esensi dakwahnya, itu baru yang salah, itu yang membenci. Kayak Rasulullah ya. Rasulullah itu, beliau itu perilakunya, sikapnya itu disenangi oleh banyak orang. Tapi begitu beliau itu memilih jalan dakwah baru dibenci. Nah itu kebenaran itu akan dibenci oleh para musuh Allah dan itu wajar. Tapi kalau kita itu dibenci oleh orang-orang terdekat kita karena perlakuan dan sikap kita, baru itu yang salah. Berarti yang harus dibenahi dari kita ya selaku aktivis dakwah, bagaimana sikap kita kepada keluarga, seperti itu Ustaz ya. Ya. Bahkan Rasulullah itu beliau menyampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik perlakuannya pada keluarganya, istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri-istriku. Seperti itu. Jadi memang suri tauladanya, pusatnya itu memang harus mencontoh seperti Rasulullah. Ya, karena beliau itu manusia terbaik, suri tauladan kita harus mengacu ke beliau. Jadi alhamdulillah kalau sudah ada apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat, jadi kami ada gambaran gitu bagaimana nanti mungkin juga teman-teman online menyikapi ketika ada sudut pandang istrinya yang berbeda atau mungkin merasa diabaikan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih condong untuk mencontoh Rasulullah seperti itu Ustaz. Terus gini Ustaz, ini kan termasuk dari teman-teman Muslim Kausal kan kurang lebih baru 2 tahun ini untuk berdakwah. Apakah ada tempat khusus Ustaz untuk berdakwah? Karena kan yang kami ajak, yang kami rangkul itu kebanyakan dari teman-teman yang baru hijrah Ustaz. Apakah ada tempat khusus harus di masjid ataupun di tempat apa yang memang perlu kita tempat untuk kajian seperti itu? Ya, sebenarnya dakwah itu banyak para ulama yang mengatakan bahwa dakwah itu seperti aliran air. Jadi begitu aliran air ini ditutup, gitu ya, alirannya ditutup, maka dakwah yang terus mengalir ini akan naik. Kemudian dia
akan mengalir sesuai ke jalannya. Jadi jangan sampai kita itu mentok di satu dakwah. Misalnya sekarang anak-anak muda itu untuk ditarik ke masjid kan susahnya minta ampun nih. Betul. Kita jangan kaku harus di masjid. Ya, di masjid itu mungkin banyak pemuda yang mengatakan, oh itu orang-orang tua. Kalau memang kita perlu untuk mengadakan kajian di kafe, di tempat-tempat tongkrongan, nah kita sesuaikan dengan minat dan kemauan mereka. Jadi jangan sampai banyak kok mereka yang mengajarkan keburukan, mengajak pada hal-hal buruk. Mereka itu bisa sangat fleksibel dimanapun bisa. Loh, kita yang dakwah kan harusnya lebih fleksibel dari yang mereka lakukan seperti itu. Terus kalau menurut pendapat Ustadz sendiri nih, sasaran yang paling diutamakan untuk kita dakwah itu siapa menurut Ustadz? Keluarga kah, lingkungan kah, atau teman-teman sendiri, atau gimana Ustadz? Ya, yang pasti inti dari dakwah itu adalah diri sendiri. Iya. Jadi kita memperbaiki diri. Seperti saya sering menyampaikan, Nabi Adam itu beliau kan seorang nabi yang dulu ditempatkan Allah di surga. Tetapi karena beliau berbuat salah, memakan buah larangan, kemudian dikeluarkan dari surga. Beliau itu kemudian mengakui kesalahan dan mengatakan pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui kesalahan, kemudian bertobat, lalu memperbaiki dirinya. Esensi dakwah itu bukan perkara orang lain itu mengikuti dakwah kita atau tidak, bukan. Yang penting diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita punya pengaruh, kita baik, insya Allah lingkungan kita menjadi lebih baik. Jangan sampai karena keinginan kita keinginannya untuk mengubah orang lain, sehingga kalau orang lain itu nggak berubah, kita jadi istilahnya lembek, jadi semangatnya berkurang. Jangan, dakwah itu intinya ke diri kita sendiri, baru kita ke keluarga, orang-orang terdekat. Nah, di surat At-Tahrim itu kan disebutkan juga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dulu, baru keluargamu. Jadi apapun kebaikan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan Rasulullah itu contoh terbaik. Jadi dalam Al-Quran itu ada disebutkan suri toladan, itu selain Rasulullah itu juga Nabi Ibrahim. Nah, di surat Al-Mumtahanah, kalau nggak salah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun ala Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri toladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Jadi kita dari contoh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Dan Nabi Ibrahim itu beliau menyontoi keluarganya. Misal, beliau itu kan berdoa sama Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga anak turunku. Aku dulu menegakkan sholat, baru anak keturunannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Ibrahim itu mungkin meninggalkan sholat? Tidak mungkin. Nggak mungkin seorang Nabi kok meninggalkan sholat. Tetapi beliau tetap minta pada Allah, ya Allah jadikanlah saya dulu penegak sholat, baru anak keturunan saya, baru zuriyah saya. Gitu. Lah kita kok pengennya memperbaiki orang dulu. Nah, gitu. Karena kan pendidikan sekarang terbalik Ustadz ya. Jadi ya saya juga pernah belajar parenting juga, mungkin kurang lebih apa yang sama disampaikan oleh Ustadz Rahmat. Kadang-kala itu orang tua menyuruh anaknya untuk berbuat kebaikan tetapi tidak ada contohnya. Jadi kan kalau dalam ilmu parenting itu bagaimana kita masuk ke dunia mereka baru kita tarik ke dunia kita, kan seperti itu Ustadz. Jadi ya misal contoh taruhlah ada anak kecil lagi main layangan nih, tiba-tiba terdengar suara adzan asar. Kita sebagai orang tua enak nang budalo sholat kono, sedangkan kita sendiri tidak mencontohkan hal yang seperti itu. Kan itu juga keliru pada zaman sekarang. Umumnya banyak orang tua yang seperti itu. Jadi kan kita harus
paling tidak ikut layangan dulu gitu kan, sambil main layangan, bagaimana anak ini nanti ikut, loh ayah kok bisa, ibu kok bisa gitu kan, baru nanti ketika kita sudah nyaman dengan anak itu baru kita tarik untuk ikut sholat berjamaah, mungkin seperti itu. Akhirnya sekarang kurang itu ya, kurang apa namanya, ajaran-ajaran yang baiknya mereka itu kurang melekat kepada diri kita gitu. Terus ini Ustadz, untuk materi dakwah yang baik itu disampaikan seperti apa Ustadz? Mungkin panjenengan yang sudah berpengalaman seperti itu, apakah senior mengikuti lingkungan atau mengikuti isu yang hangat diperbincangkan? Ya gini ya, jadi dalam dakwah itu kita harus melihat subjek dakwah kita seperti apa. Jangan sampai di kalangan masyarakat yang mereka itu pendidikannya rendah kita pakai bahasa yang terlalu tinggi, jangan sampai. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus bisa dipahami oleh mereka. Nah, dan ini kayak Rasulullah itu kan beliau bisa berdakwah dari masyarakat bawah sampai tokoh-tokohnya, itu beliau bisa menyampaikan dengan baik dan tidak ada syak atau ganjelan sama sekali dalam diri mereka. Makanya kita contoh Rasulullah itu seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita berdakwah itu juga kita jangan sampai kita itu stuck di diri kita yang sekarang. Jadi perbaiki diri kita terus, improvisasi, kemudian cara-cara kita juga harus diperbaiki. Jadi bahkan ada ulama yang mengatakan metode itu lebih penting dari materi. Karena apa? Materi itu dari dulu seperti itu terus. Nah, misalnya kita ngajari Quran nih. Kalau dulu kan makhorijul huruf, tajwid, itu ilmunya kan dari dulu sudah ada. Tetapi cara kita menyampaikan, metode itu kan berkembang terus. Nah, materinya sama tapi metodenya berbeda, itu bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Dan gini Ustadz, ini juga kembali ke keresahan istri nih. Gimana pendapat Ustadz jika dalam dunia dakwah istri itu kurang mendukung gitu? Kalau Ustadzah Sinta sendiri tuh gimana sih Ustadz? Apakah mendukung 100% atau juga ada gerundel-gerundelannya gitu sekali, kan? 2 kali ya tahu. Iya, karena kita aja yang masih muda aja itu jadi problem. Beliau kan udah sepuh. Belum 1 tahun nih. Anggap aku Sepuh. Jadi gini ya, saya selama ini mengkomunikasikan karena dari dulu istri itu memang di dunia kampus, bahkan istri itu duluan yang aktif di dunia dakwah. Saya itu karena saya lebih pandai berretorika, makanya didorong sama istri. Pak, kamu itu kalau menyampaikan kisah kan bagus, mbok pelajari sirah gitu. Akhirnya kita pelajari sirah. Akhirnya kita menyampaikan ke jamaah, mereka juga nyaman dengan cara penyampaian kita. Kemudian karena dulu saya dakwah yang dorong istri ya sampai sekarang nggak keberatan. Tetapi ada hal-hal yang terus kami komunikasikan. Jadi saya memberikan pengertian. Kalau suamimu berdakwah, berarti kan suamimu ini mencarikan tiket surga untuk keluarga. Jadi jangan sampai kamu itu berpikiran buruk. Dan saya sering ngajak istri saya. Jadi bukan kita takut istri, bukan. Tapi karena kita itu dalam dakwah itu godaannya luar biasa. Kadang itu sama jamaah, itu kita sama ibu-ibu muda itu di WA. Pertama WA-nya itu biasa saja curhat. Ustadz mau curhat, boleh nggak Ustadz? Boleh, silahkan. Gitu. Pertama itu curhat masalah suaminya gini. Terus curhat kedua, ketiga itu kok lama-lama makin mesra. Ini gimana ini? Kayak mancing-mancing gitu Ustadz. Akhirnya Ustadz kalau jenengan sama istri gimana? Ya alhamdulillah baik-baik saja. Berarti enak ya jadi istrinya Ustadz. Masya Allah. Jadi godaannya itu ya Masya Allah. Jangan kamu gitu juga ya. Makin ke sono. Sandinya dirubah loh ini loh. Jangan sampai kita itu, kalau saya sama istri itu, bahkan saya itu HP saya sama istri itu emailnya sama. Kemudian passwordnya sama. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi.
Jadi saya sering menyampaikan ke kajian keluarga, jangan sampai ada suami istri kok saling menutupi HP-nya. Itu jangan sampai kita itu tidak transparan. Karena gini, boleh kita itu menutupi sesuatu dari istri. Syaratnya itu 2. Yang pertama, itu kalau kita anggota intelijen, anggota BIN, berarti ada rahasia negara nggak boleh diungkap. Nah, Ustadz anggota BIN Bukan itu. nggak boleh ada rahasia. Kemudian yang kedua, ini kalau kita pelaku poligami, kayaknya Ustadz mau poligami kan belum berani. Belum berani. Saya juga belum berani. Nah, ini memang dalam fikih poligami itu kan kalau kita komunikasi dengan istri pertama tidak boleh diketahui istri kedua. Nanti menimbulkan yang namanya rasa iri atau kecemburuan. Bahkan dulu sesoleh-solehnya perempuan, istrinya Nabi Ibrahim kan mungkin nggak solehah ya. Siti Sarah itu cemburunya sama Sarah itu luar biasa. Karena apa? Hajar itu bisa memberikan anak sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Sarah. Kemudian dia cemburunya luar biasa. Itu. Bahkan sampai dia bersumpah akan kupotong 3 bagian tubuhnya. Kalau dia itu nggak pergi dari sini. Akhirnya diungsikan ke Mekah Siti Hajar ini. Lah, saya yakin istri kita orang biasa, istrinya Nabi aja cemburunya kayak gitu. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan ada sebuah hadis yang maknanya seperti ini. Seorang wanita itu kalau cemburu dia tidak bisa membedakan antara gunung dan lembah. Gunung sama lembah itu beda nggak? Beda jauh sekali. Maka kalau seorang wanita marah itu dia bisa membanting iPhone yang harganya puluhan juta, yang belasan juta, kemudian HP yang KW itu dia nggak bisa bedain, semuanya dibanting. Barang-barang mau yang berharga mau yang tidak berharga itu sama-sama dibanting karena kecemburuan itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya paling tidak keluarga, istri ataupun anak itu mensupport ya Ustaz. Iya. Kalau misal gini Ustaz, ada dari salah satu istri yang tidak mensupport, untuk treatmentnya itu bagaimana Ustaz? Kita sebagai seorang aktivis dakwah itu mungkin ada treatmentnya untuk mengatasi istri yang seperti itu Ustaz. Ya, ini mungkin kita mengambil ibrah dari Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan punya istri yang kafir, kemudian anak yang kafir. Tetapi beliau itu tidak pernah berhenti mendakwahi keluarganya. Jadi tetap disampaikan kebaikan dan bahkan kalau kita melihat hasil dakwahnya Nabi Nuh, loh kok istrinya kafir, anaknya kafir, umatnya juga cuma sedikit. Dikisahkan dalam riwayat itu beliau itu hanya punya pengikut 80 orang. Padahal dakwahnya itu 950 tahun. Kalau di rata-rata tiap 12 tahun hanya dapat 1 pengikut. Kalau ukuran masuk surga itu banyak-banyakan pengikut, saya sama Nabi Nuh kira-kira pengikutnya banyakan saya. Tapi ya masuk surganya duluan saya kan nggak mungkin. Nah, maka dari sini ada kaidah. Bukan hanya Allah itu melihat hasil yang kita dapatkan, tetapi juga prosesnya. Mungkin ada seorang ustadz, ada seorang kiai diberi cobaan oleh Allah, istri yang mohon maaf kurang mendukung dakwah, anak yang didakwahi ngeyelnya minta ampun. Mungkin karena dia berdakwah terus pada anak istrinya itu sehingga Allah angkat derajatnya, itu bisa. Jadi jangan sampai kita itu mohon maaf melihat orang lain yang diberi cobaan sama Allah, ini ustadznya nggak beres ini. Jangan, karena Nabi Nuh itu juga seperti itu. Maka kita mengambil ibrah itu. Jangan pernah kita itu menularkan kebaikan pada anak istri kita. Istri kita juga harus diberi pengertian, tetapi walaupun mereka itu nggak mau ikut dalam dakwah kita, yakinlah Allah tetap akan memuliakan kita dengan dakwah itu. Yang penting itu diri kita menjadi lebih baik. Introspeksi sedang muhasabah terus berarti. Iya. Seperti itu. Banyak banget ilmunya pada malam hari ini, Masya Allah. Ada lagi yang tanyain? Iya, mungkin terakhir ya, Iya. konklusi aja. Konklusi untuk terkait tentang dakwah dan bagaimana menyikapi tadi Ustaz, terkait tentang dakwah dan keluarga ini Ustaz. Mungkin konklusi dari panjenengan monggo Ustaz, untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin online juga seperti itu. Ya, jadi gini, dakwah itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan pernah melihat pada hasil.
Karena Allah itu menghargai setiap proses yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita buru-buru dakwahku gagal. Bahkan kita menyerah dalam dakwah. Kemarin saya sampaikan ada seorang nabi yang beliau ini, mohon maaf ya, bukan kita ngomongin kejelekan seorang nabi, tapi ini ada ibrah atau pelajaran. Nabi Yunus itu kan dakwahnya mentok. Ada kaumnya yang namanya Ninawa itu didakwai tiap hari, kok nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham, nggak ikuti dakwah. Kemudian Nabi Yunus itu, ya kalau sekarang kan melambaikan tangan ke kamera itu, saya nyerah. Kemudian dia berpikiran, saya mau cari umat yang lain saja. Belum dapat izin dari Allah, dia pergi. Kemudian naik ke kapal. Begitu naik ke kapal, mengarungi lautan, diombang-ambingkan oleh Allah dalam gelombang. Akhirnya barang-barangnya dikeluarkan. Begitu barangnya sudah dikeluarkan semua, ternyata gelombangnya belum berhenti. Akhirnya diundi, ini siapa yang harus dikeluarkan? Akhirnya nama Nabi Yunus keluar berkali-kali. Kemudian beliau dikeluarkan dari kapal itu, nyemplung ke lautan, dimakan sama ikan, diajak keliling selama 40 hari 40 malam, sampai beliau itu kemudian berdoa pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi illa yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih pada Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Karena zikirnya itu kemudian dimuntahkan sama ikan itu. Kemudian dari sini para ulama mengambil kesimpulan. Kalau kita sebagai keluarga kok berpikiran, oh istriku nggak bisa aku dakwai, tak tuker aja dengan yang lain gitu. Kok saya punya anak didakwai ngeyel, kemudian kita berpikir nggak tak urusi saja. Kemudian kita sebagai dai punya umat yang tidak bisa kita dakwai, ngeyelnya minta ampun, kemudian kita berpikiran tak cari umat yang lain sajalah, maka kita akan mendapatkan, kata para ulama, nasib yang sama seperti yang didapatkan oleh Nabi Yunus. Diombang-ambingkan dalam kehidupan kita dan diberi gelapnya kehidupan seperti gelapnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan pernah berhenti. Jadi sampai Allah itu menyampaikan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, dan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih ahsan daripada mengajak orang kepada Allah. Ini adalah tugas yang mulia. Kita emban dengan baik, bukan perkara kita memperbaiki orang lain, tapi perbaiki diri kita dulu. Insya Allah kita akan punya daya pengaruh kepada orang banyak jika kita itu memulai kebaikan itu dari diri sendiri. Masya Allah, sangat luar biasa materi pada malam hari ini. Jadi intinya teman-teman, setiap teman-teman punya peran masing-masing, setiap teman-teman punya peran yang mana peran ini harus dimunculkan, peran ini harus dikembangkan ke masyarakat, karena ada dalil balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, seperti itu. Oke Ustaz, monggo silakan diminum, dimakan. Acara pada malam hari ini kita di Stiti Kopi teman-teman. Kalau teman-teman misal pengen nongkrong asik bareng teman-teman yang lain, bisa mampir di Stiti Kopi. Seperti itu. Oke, kita tutup pada acara malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya Naufal, dan ini istri saya Almalia dan Ustadz Rohmat Riyadi. Sampai jumpa di Muskas Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.